Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. وأموات المسلمين خصوصا إلى روح الإمام النووي ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين خصوصا أولياء تسعة وأولياء البلدة هادي بن صادق والحبيب علي السقاف وجعفر بن السقاف وسلم السقاف وأسر المفرح ومن حضر في هذا المجلس وعبد الله في هذا المسجد وبنى وساعد في بناء هذا المعهد أن تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Hadis ke-20, hadis ke berapa nih? 31. Ibu-ibu supaya diam, yang masih ngomong diperingatkan sebelahnya. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah dullani ala amalin Idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Wazhad fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Dari Abil Abbas namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhani Sahal bin Sa'ad. Qala berkata, jaa'a rajulun, datang seseorang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata itu orang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, beri petunjuk aku, ala amalin, atas satu perbuatan. Coba perempuan itu yang rame diperingati, kalau enggak suruh pulang dah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, beri petunjuk aku, ala amalin, atas satu perbuatan, idza amiltuhu, jika aku mengamalkannya, ahabbanillahu, mencintai aku Allah, wa ahabbanin nas, dan mencintai aku pula manusia. Faqala, maka berkata Rasulullah, izhad, zuhudlah kamu, fid dunya, ada di dunia, urusan dunia, yuhibbakallah, maka niscaya Allah cinta kepada kamu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu dalam apa yang dimiliki oleh manusia, harta manusia.
yuhibbakan nas, maka cinta kepada kamu manusia. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini namanya dulu bukan Sahal, Huznan, namanya Huzun, susah, susah, berat, sulit, huzun. Ketemu sama Nabi, dirubah namanya Sahal, gampang. Karena itu kalau cari nama itu jangan nama yang model, nama yang benar begitu. Nanti namanya bulldog misalnya, akhirnya jadi seperti anjing nanti. Nama yang bagus. Ini namanya asalnya Huznan, susah, susah terus nanti. Tapi kalau Sahal gampang kabeh insyaallah. Abahnya sahabat juga sebetulnya. Waktu mau perang Badar, siap-siap mau berangkat perang, keduluan meninggal dunia. Sahal bin Sa'ad saatnya. Sahal waktu itu masih remaja, umur 15 tahun. Ini Sahal orangnya teliti, titis, pandai, cerdas. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajari aku satu amalan. Kalau aku lakukan, Allah cinta sama aku, manusia cinta sama aku. Enak ya. Tapi Nabi tidak ngajari wirid ini. Diajari mahabbah misalnya enggak. Kata Nabi, kepingin dicintai sama Allah, satu, kamu harus zuhud dari dunia. Ojo cinta dunia, maka Allah cinta kepada kamu. Kenapa? Karena orang kalau cinta dunia berarti cinta dengan yang dibenci oleh Allah. Allah ini nggak senang sama dunia. Allah ini nggak cinta sama dunia. Dunia itu banyak menipu. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara urusan dunia. Sampai mereka sumpah palsu, sampai mereka bohong, sampai mereka ngerentenkan duit. Berapa banyak orang melanggar ajaran Allah karena cinta dunia. Jangan dianggap kalau orang dikasih dunia banyak berarti karena kesolehan amalnya, belum tentu. Falau kanatid dunya jazaan li muhsinin idan lam yakun fiha ma'ashun li zalimi laqad ja'a fiha al-anbiya'u karamatan wa qad syabi'at fiha butunul bahaimi. Kalau seandainya dunia ini merupakan balasan bagi orang yang berbuat baik, oh karena soleh dikasih dunia, ya nggak mungkin Fir'aun kaya, ya nggak mungkin Qarun kaya, ya nggak mungkin Namrud jadi raja, nggak mungkin orang-orang kafir, orang-orang yang zalim akan banyak dunianya. Benar-benar telah hidup dalam keadaan sengsara dan melarat para nabi, sampai banyak lapar dalam urusan dunia. Tapi apakah itu penghinaan? Tidak, tapi itu adalah menjadi satu kemuliaan bagi para nabi Allah. Yang penuh terus perutnya kerbau, sapi, onta, kambing, binatang-binatang itu. Tapi perutnya para nabi banyak kosong. Perutnya orang-orang aulia banyak kosong.
Kalau begitu, dunia ini diberikan kebanyakan kepada orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang benar dikurangi urusan dunianya. Jangan dianggap Masya Allah tambah banyak hartanya berarti tambah soleh. Ya orang-orang kafir itu akhirnya yang soleh. Wong sungi mulai biyen dan duwe pabrik ngono. Pabriknya milik siapa? Bukan orang mukmin kebanyakan. Gede-gede pabriknya di sungi ini. Tapi bukan orang mukmin. Apakah itu berarti mereka orang soleh? Ya enggak, belum tentu. Nah, karena itu jadi orang baik di dunia ini jangan diukur dengan banyak hartanya, tapi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan hamahu 'anid dunya kama yadhallu ahadukum yahmi sagimahul ma'." Allah itu kalau cinta kepada hambanya, dia akan hindarkan daripada dunia. Seperti orang yang sakit, panas misalnya, influenza, dihindarkan dari tempat-tempat yang sejuk, tempat-tempat air, sehingga dia tadi itu bisa sembuh. Gampangannya begini, sampean seneng ndak kalau kelihatan anaknya sampean minum baygon? Enggak mungkin. Sampean seneng ndak kalau anaknya sampean keseromot api? Enggak mungkin. Kalau ada anaknya sampean, api dijauhkan. Kenapa? Takut nanti membakar. Pisau dijauhkan, takut melukai. Baygon dijauhkan, takut diminum. Ya hatam umurnya. Begitu juga Allah terhadap orang yang beriman. Tidak dikasih harta banyak biar tidak bingung ngurusi duit, supaya banyak baca Al-Quran. Tidak dikasih pabrik yang besar supaya tidak bingung ngurusi pegawai, wis ngurusi santri. Tidak dikasih kendaraan yang mewah supaya nggak ribut ngelapi kendaraan itu. Kadang-kadang kendaraannya diselimuti, wonge di rubung nyamuk. Kendaraannya wangi, yang punya kendaraan buasin. Supaya nggak cinta sama itu semuanya, nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kecil hati jadi melarat. Ya Allah, jadi ustad mancal. Belum tentu kalau jadi ustad numpak motor kon ndak sombong. Ya Allah, jadi ustad ndak punya pabrik. Nah, kalau punya pabrik gak kira jadi ustad kon jadi direktur. Karena itu jangan diukur keberhasilan itu karena harta. Nah, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke rumah Nabi, ngelihat Nabi duduk ada di tikar. Tahu tikar enggak? Kloso. Duduk di atas tikar, kemudian ada bantal dibuntel sama sarung.
Kuasar badale watos. Sayyidina Umar lihat, ya Allah, ini Nabi kok duduk di atas tikar, bantalnya atos. Ditangisi Sayyidina Umar, ditangisi Nabi oleh Sayyidina Umar. Nangis Sayyidina Umar. Loh Umar, kenapa kok nangis? Kata Nabi. Kenapa kamu nangis wahai Umar? Kata Nabi. Enggak nangis siapa Nabi? Sampean Nabi kekasih Allah. Saya lihat kok duduknya di atas stiker yang kasar gini sampai ngecap. Belum kuliti Nabi, Pak. Kuliti sampean dipecut dak ngecap. Kulitnya Rasulullah halus. Nemplek ada di stiker ngecap abang gape wisan. Saya ingat bagaimana Raja Kisra, Raja Gaisor, mereka kafir-kafir. Kok duduknya di atas babut yang lembut, kasur yang empuk, berulaskan dengan sutra. Kenapa kamu Rasulullah kok tidurnya begini? Bukankah kamu adalah pilihan Allah? Kaget Rasulullah. Loh, afi syakin anta ya Ibn al-Khattab? Apakah karena urusan dunia kamu akan ragu iman kamu tentang kebesaran nabimu, tentang kebenaran Allah? Hanya karena gedung istana, hanya karena baju? Ama tardha an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah? Apakah kamu masih tidak ridha kalau Allah bagai aku nanti surga akhirat milikku sedangkan dunia miliknya mereka? Pepe dunia ini. Hina dunia ini Umar. Biar sudah mereka menikmati dunia, tapi kita akan menikmati akhirat Umar. Sayyidina Umar jawab, bala, benar ya Rasul. Betul ya Rasul. Maka Nabi menyatakan fahuwa kadzalik ulaika ujjirat lahum thayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Mereka adalah orang-orang yang memang kehidupannya dibahagiakan, disejahterakan di dunia, tapi nanti di akhirat ndak enak belas wis. Disenengno donya tok, akhirat ndak disenengkan. Aja bingung Umar, biar sudah. Seneng sementara aja dia, kita biasa-biasa aja. Tapi nanti di akhirat Allah kasih kenikmatan yang luar biasa, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nabi itu Pak bukan tidak iso kaya. Nabi itu ditawari menjadi orang yang terkaya, tapi nggak mau menolak. Malaikat Jibril mendapatkan tugas dari Allah, datang kepada Nabi. Inna Allah yaqulu laka atuhibbu an aj'ala laka hadhihi al-jibal dhahaban wa takunu ma'aka haitsu ma kunta. Muhammad, kata Jibril, Allah berkata untukmu, inginkah kamu gunung ini dijadikan emas sama Allah untuk kamu wahai Muhammad? Wis cik nikah melarat maneng. Gimana Muhammad, mau gunung emas ini? Diam Rasulullah sejenak. Kemudian Nabi menjawab, ya Jibril, mali walid dunya. Ad-dunya daru man la daralah wa malu man la malalah wa qad yajma'uha man la agralah. Jibril, untuk apa dunia ini?
Buat apa dunia ini? Aku nggak perlu dunia Jibril. Dunia ini rumah bagi orang yang nggak punya rumah. Harta bagi orang yang nggak punya harta. Banyak yang ngumpulkan dunia orang yang nggak punya akal. Apa maksudnya rumah? Orang yang nggak punya rumah. Penampungan. Tahu penampungan nggak? Kalau ada misalnya perang di Pasuruan atau ada pengungsi ditampung sementara berarti ya. Setelah itu balik maning, kembali lagi. Rumah bagi orang yang nggak punya rumah, tempat penampungan. Begitulah juga dunia ini, hanya sementara sampean. Sebentar lagi dikembalikan lagi kepada Allah. Nggak mungkin seterusnya ada di sini penampungan. Rumahmu sebentar lagi bukan menjadi tempat tinggalmu. Duitmu sebentar lagi bukan menjadi milikmu. Sawahmu bukan menjadi hartamu. Tempat bagi orang yang nggak punya tempat. Wa malu man la malalah. Dunia adalah harta bagi orang yang nggak punya harta. Titipan. Orang titipan itu punya tak? Tak titipi duit 1 miliar, duit tak kon? Nggak punya, bukan milik kamu itu, titipan. Ini semuanya titipan. Satu saat diminta sama yang nitip, ya kamu harus nyerahkan. Dikasih rumah bagus. Satu saat kobong omai. Ya sudah, lo ngajarin titipan. Duitnya banyak dirampok, yunte. Lo wong titipan. Harta bagi orang yang nggak punya harta, artinya itu adalah semuanya titipan Allah. Yang ngumpulkan dunia itu orang yang nggak punya akal. Tahu orang nggak punya akal nggak? Kalau ada orang ngumpulkan godong dok, kertas dikumpul-kumpul, dibuntel, tumpuk, goblok nggak kira-kira? Sampel berarti orang itu. Sampel gak waras. Duit 1.000-an ditumpuk. Wake sak gudang mati kertas itu. Nggak payu dikubur. Nggak payu di akhirat. Sampel sing ngumpulno. Keno Habib Taufik ini mari pondoke. Baru waras itu orang. Kalau hanya dikumpulkan tok, ditumpuk tok, tak waras namanya. Buat amal soleh baru itu berharga. Kalau nggak dibuat amal soleh, harta jadi fitnah. Yang mengumpulkan dunia orang yang nggak berakal. Ditawari, Muhammad mau gunung mas, ini Allah nawari. Buat apa? Long dunia ini tempat penampungan. Lawang dunia ini hartanya titipan. Yang ngumpulkan dunia banyak orang yang gak waras. Jibril benar-benar kagum. Sabatakallah bil gauli tsabit. Luar biasa kamu Muhammad. Mudah-mudahan ditetapkan sama Allah. Ditawari. Coba sampean kalau ditawari. Coba dimatikan HP atau digetarkan. Coba sampean kalau ditawari motor, mau minta mobil yang mana? Langsung Mercy. Nabi nolak pak. Emas, gunung emas lagi. Wong sungi dikai cincin emas sak gram ae lho. Jimprak-jimprak. Nabi dikasih gunung emas, nolak. Masya Allah. Malah dalam hadis yang lain,
Uridun aju'a yauman fa asbir wa asba'u yauman fa ashkur. Enggak Jibril, aku enggak butuh gunung. Aku pingin sehari lapar untuk jadi orang sabar, sehari makan untuk jadi orang syukur. Ya Allah. Karena itu gak bisa diukur. Lah kalau diukur, lah miskin kena adab. Delon, uripe melarat kualat. Lah kalau urip melarat nggak punya duit itu diwara kualat. Lah Nabi kualat sopo? Wong Nabi itu minta melarat kok. Allahumma ahyini miskinan kata Nabi, wa amitni miskinan, wasyurni fi zumratil masakin. Ya Allah hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, nanti di hari kiamat kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Sing miskin-miskin ini asal sabar, istiqomah, oh kumpul sama Nabi di kiamat. Sing sugi-sugi hisab soro Pak di kiamat itu nanti tekon di duitmu. Waduh, tambah soro teko sogoan. Tekon di duitmu, teko kampanye, tambah soro, ditakoni itu semuanya. Tekon di kaosmu itu ono gambari, ya ditakoni nanti di hari kiamat. Diparingi Gusti, diparingi bisa apa? Allah apa ngkei kon? Ditanya itu semuanya. Zuhudlah kamu dari urusan dunia, maka Allah cinta kepada kamu. Kira saya pertama lagi pengen dicintai Gusti Allah ya. Ojo cinta dunia, berarti kon dicintai Gusti Allah. Ojo cinta dunia. Lah terus kalau dapat duit ditakdir kaya, ya gak apa-apa, alhamdulillah. Cuma ojo dicintai dunia nih. Buat amal soleh, berangkat haji. Telon, fuqara masakin di sekitar kamu, bantu mereka. Anak-anak yatim, biayai mereka. Begitu. Jangan dicintai. Kehilangan dunia edan. Loh kalau perlu dunia ini korbankan semuanya, yang penting waras akali. Lah kok kehilangan dunia edan? Stres bingung, sepeda motor hilang. Ini anda duit sepeda motor tidak stres, daripada punya sepeda motor tapi stres, hilang sepeda motor. Alhamdulillah, berarti insya Allah mari ngono dapat rezeki tuku sing anyar. Ngono lho. Ada satu orang soleh sholat, Allahu Akbar, kudanya hebat. Kuda itu kendaraan paling mewah, mobil kalau sekarang itu. Dulu ini yang paling hebat, Mercy berarti. Dia sholat sama murid-muridnya. Loh dicolong, ada orang nyolong kudanya, pelan-pelan jalan. Allah Akbar, muridnya ngelirik. Kate diuber sembahyang. Loh, sama si kiainya ini sholat, Allah Akbar, biasanya baca surat Wadduha misalnya, diwaca sing dawa, Yasin wal Qur'anil Hakim. Salam tutup bangil si nyolong. Jauh sudah. Habis salam, guru, kendaraan sampean dicuri tadi. Tahu. Sampean tahu kalau dicuri? Iya. Kenapa? Alhamdulillah dicolong. Saya itu paling cinta sama kendaraan saya itu. Sampai iling terus. Lah wis ilang ini enak, wis tak iling blas. Alhamdulillah ndak kebeban. Ya ngono kok lek kehilangan sepeda motor, alhamdulillah aku gak ada sepeda motor.
Lek kehilangan motor, alhamdulillah kehilangan motor. Artinya apa? Tidak cinta blas. Datang dunia tidak menjadikan dia lupa diri, hilang dunia juga tidak menjadikan dia tadi itu hilang hati. Teko yo gak popo, gak teko preketek-ketek. Malah sebagian mereka kalau dunia itu datang pusing dia. Aduh, diuji maneng ambek Gusti Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, idza aqbalat ilaika dunya faqul dambun ujjilat uqubatuh wa idza adbarat anka dunya faqul marhaban bi syi'aris salihin. Musa, kalau sudah kamu itu digerojok dunia, ojo seneng ya, maka ucapkan, ya Allah, ini adalah malapetaka yang didahulukan di dunia sebelum akhirat. Tanggung jawab sebabnya. Lah kalau sudah kamu ditinggal sama dunia, maka ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang sifatnya orang yang soleh. Jadi kalau Nabi Musa itu antuk duit 5 juta ngeluh pusing, ya Allah, ruwet apa maning ini. Kalau sudah gak punya duit sama sekali, alhamdulillah, berarti aku dadi wong soleh. Podo sampean. Lek gak ono duit sama sekali, nyolong sampean. Masya Allah. Dah. Yang kedua, kalau kepingin dicintai manusia, supaya dicintai manusia, izhad fima indan nas yuhibbakan nas, zuhudlah daripada apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan cinta kepada kamu. Ojo diganggu dunyane menungso iki. Kamu disenengi sama orang. Nih, Ustaz Taufik lek jauhan duit ambek sampean ndak sing hadir pengajian. Tapi kalau nggak mau minta duit sama sampean, insya Allah akeh pengajian nih. Yang hadir pengajian bayar 20.000 entek kabeh. Tak ada yang hadir. Padahal ganjarannya gede ya. Tapi karena ndak bayar, ndak terganggu hartanya sampean, maka sampean datang ke sini. Itu semua hal, jangan ganggu hartanya orang. Kalau kepingin dicintai sama orang. Dikatakan oleh Al-Hasan, la yazalur rajulu kariman 'alan nas hatta yatma'a fi dunyahum. Fa idza fa'ala dzalika istakhaffu bi wa karihu hadithahu wa abghadhu. Orang itu akan menjadi mulia di hadapan manusia sampai dia tadi itu ngincer hartanya orang, ganggu hartanya orang itu. Kalau sudah ganggu, tidak ada harganya, nggak ada harganya. Dia diremehkan, dia dikucilkan, omongannya nggak akan didengar, nasihatnya nggak akan didengar. Ini dingin. Ulama misalnya kalau sudah banyak menerima dari pejabat, gak diregani, koro masih ngambung tangani, dalam hati kecilnya, wis tak tuku raimu, wis tak tuku awakmu, wis tak tuku pikiranmu. Tapi kalau dia tadi itu tidak mau menerima, tambah regani, larang regani wong iki, gak iso dituku ambek donya orang ini. Jangan kamu tadi itu menjadi orang yang senang menerima, tapi jadilah orang yang senang memberi. Kalaupun ada orang mengasihi kepada kamu, salurno kepada yang lainnya. Itu akan menjadi satu kemuliaan kepada kamu. Bukan berarti tolakan, ojo ditolak, primon. Tapi salurno, ojo kau nikmati. Alhamdulillah duit melbu kasure
dilempit tuku spring bed. Alhamdulillah duit melbu tuku maning loh, nggak dihargai kamu sama orang nanti. Orang dulu itu langgarnya masjidnya lebih bagus dari rumahnya. Orang dulu itu sedekahnya lebih banyak daripada celengannya. Orang sekarang masjid ke seyek omahe tingkat, masjidnya bocor kabeh, rumahnya beton, sedekahnya twitik, celengane wake. Orang itu kalau sering diganggu pegel, kalau dia sering diganggu hartanya pegel. Coba sampean datang sama orang yang paling baik, dok-dok kenomai, minta bantuan kasih 1 juta, rong dinongkas tekanono, minta sumbangan mudun 500, rong dinongkas tekanono maning mudun 100, 2 hari lagi 50, terakhir diusir. Karena itu jangan sering mengganggu harta orang. Lah ya apa saya ini perlu banyak, Beb. Saya ini ngurusi madrasah, saya ini ngurusi pondok, saya ngurusi ini. Asal kamu ikhlas, datang sendiri bantuan Allah nanti. Gak usah bingung-bingung, ngajar wis. Duwe pondok iku duduk mikir bangunan tok. Yang paling penting ngajarnya. Ngajar ikhlas. Insyaallah dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Ngajar ndak norek sumbangan ngalor ngidul, muridnya dikon dadi tukang, ngakhiri 7 tahun ndak apal jurmiyah. Kenapa? Gurune bukan mikiri muridnya supaya jadi ulama, tapi mikiri supaya bangunannya bagus. Karena itu jangan terlalu terfokus urusan dunia. Ada seorang Arabi, orang Arab awam, bukan orang Arab alim. Dia ditanya, siapa sih pemimpin kamu di kota Basrah? Oh, Hasan al-Basri. Kok jadi pemimpin kamu? Apakah dia menjadi orang terkaya atau banyak memberikan harta? Enggak. Orangnya paling sederhana. Dengan apa mereka jadi pemimpin? Apakah karena gambar-gambar dipasang? Pilihlah aku, cobloslah aku. Apakah karena itu yang penuh dengan janji-janji? Bukan. Hasan al-Basri itu menjadi pemimpin ihtajan nas ila ilmih wastaghna huwa an dunyahum. Dia adalah orang yang sangat diperlukan oleh manusia ilmunya, dan dia tidak pernah memerlukan sedikit pun daripada dunia manusia. Seneng ya? Seneng orang kalau begitu. Dengarkan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ma yadhabu bil ilmi min qulubil ulama ba'da ma hafidhu wa agalu. Ndak, Abdullah bin Salam tanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, yang ngilangkan ilmunya ulama, manfaat ilmunya ulama padahal ahli baca kitab itu apa sih? Ngerti loh ini, maca hadis ngerti kan, waduh luar biasa, tapi kok gak manfaat ilmunya? Apa yang buat begitu?
yudhibuhu tama' wa syarahun nafas wa talabul hajat ilan nas, yang menghilangkan manfaat ilmunya ulama yaitu tamak, pingin minta tambah, wa syarahun nafas, kepuasan nafsu, makanannya jauh enak dok, lali ambek terong, tidurnya minta enak dok, lali ambek papan, bajunya enak dok, lali dengan pakaian-pakaian biasa, wa talabul hajat ilan nas, dan selalu minta kepada manusia. Tek wis regane ulama, wong kambing entek kabeh, ge sumbangan kono, ge sumbangan sini, PT entek, celengan entek. Kebanyakan orang yang demikian ini tidak berharga, akhirnya didayoi sama ulama, didayoi sama orang wedi, aduh utang maning. Kenapa? Tanpa amplop dak pantas rupane. Lek gak ngekei gak enak. Loh kalau punya duit tak apa-apa, ya gak punya duit keberatan sampean ditekani. Karena itu hendaknya manusia tadi itu jangan sampai mengganggu hartanya orang supaya dicintai sama orang. Orang dulu itu Pak, maka supaya nggak minta-minta kerja Pak, kerja, sonoi kerja. Kalau sampean lihat Habib Ja'far bin Syekhon itu kerja, bangkel Pak, bawa sarung kerja. Habib Bakar Gresik kerja, kadang-kadang bawa minyak, bawa garu, padahal orang-orang aulia itu malah nggak seneng kalau berkah-berkahan itu, padahal ya memang orang yang pantas untuk dikasih banyak berkahnya. Pernah diceritakan Habib Bakar Gresik waktu itu datang ke Solo, banyak orang datang, memang orang wali gede. Habib Bakar sambil jualan, ini saya jualan kayu garu, ini kelas 1 harganya sekian, misalnya harganya 500.000 per kilo, yang ini kelas 2 harganya 300.000 per kilo. Ada satu yang ngenyang, Beb, yang kelas 1 saya beli 2 kilo tapi harganya 300 per kilo. Kata Habib, jangan terlalu murah itu, tak kurangi sudah 50.000 per kilo. Jangan. Ya sudah Beb, barokah, diringkes sama Habib garunya. Enggak usah beli kalau barokah, tetap kamu cinta sama aku, insya Allah barokah. Enggak harus beli barangku. Kalau beli barangku niat beli, bukan niat berkah-berkahan. Kau hadir majelis taklim, kau kesini ziarah sama aku, udah dapat berkah, nggak perlu beli. Kalau udah berkah, ini dagang ya, saya jualan, cari rezeki kita. Loh kan enak kalau gitu. Lah sekarang dodolan minyak berkah. Nggak wali bagi-bagi berkah. Terhormat. Orang dulu itu terhormat. Jualan, akhirnya nggak jaga no amplop. Lah kalau sekarang dakwah dari kasih amplop pegel, lama khutbah jam dan untuk opo-opo. Lah kalau sudah begitu akhirnya ndak ikhlas, nggak jadi pahala. Wes cocok mikir itu. Buat itu amal soleh.
perkara untuk rezeki, alhamdulillah arahkan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat urusan-urusan yang bisa menyebabkan kamu cinta dunia. Sebenarnya kalau sampean pengen tahu kenapa sih orang soleh itu kok banyak susahnya sama senengnya, itu kenikmatan bagi mereka, Pak. Kadang-kadang loro itu nikmat, tapi orang tidak ngerasakan nikmat. Kadang-kadang lapar itu nikmat bagi mereka ya. Kadang-kadang bangun malam itu nikmat, walaupun orang ngantuk berat. Kalau sampean pijet, lek kena delingesnya loro ndak? Pijet itu, kena delingesnya, loro ndak? Loro tapi nikmat. Terus no iku. Sakit tapi nikmat. Kenapa? Menjanjikan sehat. Sehat. Begitu juga urip di atas dunia ini. Kadang-kadang tidak punya duit, urip soro. Orang-orang soleh, tapi itu dia merasa nikmat. Kenapa? Menjanjikan kebahagiaan akhirat. Karena itu jangan sampai cilik hati, ya Allah, melarat terus aku. Sing gak sembayang cik tambah sugih. Aku lu sembayang istiqomah tambah melarat. Ojo kecil hati. Kau niku dipijet, kena delingesmu. Bahagialah kamu, karena itu semuanya kalau kamu ridho akan menjanjikan kebahagiaan akhirat. Allahu a'lam. Insyaallah mulai Ahad yang akan datang kita bahas Ramadan ya. Karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Nanti ini jam 9. Hallnya Habib Alwi bin Segaf As-Segaf Kebon Agung. Wali gede. Ya, Habib Alwi bin Segaf As-Segaf ini wali besar. Nanti insya Allah akan diceritakan manakibnya di sana. Saya akan ceritakan nanti sejarahnya Habib Alwi di Kebon Agung, makam Kebon Agung jam 9 pagi. Setelah sholat zuhur ada maulid di rumah Habib Alwi. Rumah Habib Alwi itu dekat rumah saya, Gang Pesarean situ. Wis ada salon rame-rame, ya situ sudah bergabung nanti. Insya Allah warak sampean. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia: Muhammad Arifin Ahmad bin Saum Al-Kaf, Ibu Parto, Ibu Supina, Haji Muhammad Tayyib, Ibu Syariah, Bapak Sahabunar, Ibu Kulthum, Habib Ali As-Segaf, Habib Umar As-Segaf, Syarifah Amalia As-Segaf, Bapak Jamuri. Untuk yang sakit Bapak Abdul Manaf, Nurul Qibtiyah, Haji Ismail Paino, Bapak Eder, Ibu Siana Hanafi, Samia Khalili. Untuk yang hamil Ibu Soimah, yang ujian semua santri Sunia Salafiyah, Saiful Faiza, yang punya hajat Husnul Khatimah Muhammad Zayadi Martina Ama. Mudah-mudahan mereka semuanya yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosanya dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan yang sakit Allah beri kesembuhan dengan segera panjang umur fi taatillah. Yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit, yang zahir maupun batin. Yang hamil mudah-mudahan Allah berikan keselamatan sampai melahirkan dengan selamat anak yang akan lahir dijadikan anak yang saleh. Yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat, insyaallah sukses dan berhasil. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya, Allah gampangkan segala kesulitannya. Ala hadiniya kunya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah
المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.